Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah kematian neneknya, cucu laki-laki mewarisi kunci berkarat dan menemukan bahwa itu adalah kunci untuk sebuah sangkar tua di loteng. Dikutip dari erabaru.net, saat masih remaja, seorang pria menerima warisan tak ternilai dari neneknya yang bijaksana, tetapi baru menyadari nilainya ketika hidupnya berantakan dan dia kehilangan semua yang pernah dia usahakan. Sam Delves mencintai neneknya Edith. Dia adalah wanita yang luar biasa dan bersemangat yang mencerahkan masa kecilnya dengan sikapnya yang suka bersenang-senang. Ketika Sam berusia 15 tahun, Grand Edith jatuh sakit dan meninggal dunia. Sam sangat terpukul dengan kematiannya. Meskipun dia mencintai orang tuanya, neneknya yang paling memahaminya dan mendengarkan masalahnya, dia akan merindukan kebijaksanaan dan kebaikannya. Kemudian ibunya memberinya sebuah amplop. Itu adalah hadiah terakhir Edith untuknya, warisannya. Dia membuka amplop itu dan menemukan di dalam sebuah kunci tua. Nenek Edith memintaku untuk memberikan ini padamu, kata ibunya. Dia meminta kamu untuk melanjutkan pekerjaannya. Kamu akan menemukan instruksi di loteng, katanya. Sam berlari menaiki tangga. Dia berjalan ke loteng dan melihat sekeliling. Dia yakin kunci itu membuka beberapa kotak harta karun atau peti misterius. Tetapi yang dia temukan di loteng berdebu yang kosong hanyalah sangkar tua yang berkarat. Kemudian Sam melihat ada amplop yang ditempel di pintu sangkar. Dia membuka amplop dan mengeluarkan serangkaian foto dan surat yang ditulis tangan neneknya yang melingkar. Foto-foto menunjukkan kura-kura duduk di kandang yang sama dan berjemur di bawah sinar matahari di tepi danau. Sam membuka lipatan surat itu dan mulai membacanya. Sam sayang, aku tidak akan bersamamu lebih lama lagi, dan aku ingin meneruskan semua yang telah aku pelajari dalam hidupku. Aku tidak akan bisa melakukan itu, tapi aku harap kamu setuju untuk melanjutkan hidupku. Kamu lihat, beberapa tahun yang lalu aku memperhatikan bahwa kura-kura di danau tertutup ganggang dan aku mulai menangkap mereka beberapa kali dan membawanya pulang, sehingga aku bisa membersihkan cangkangnya. Kamu tahu, apapun yang ada di kulit kura-kura seperti ganggang atau sampah mengurangi kemampuan kura-kura untuk menyerap panas dan menghalangi kemampuannya untuk berenang. Seiring waktu itu juga dapat menimbulkan korosi dan melemahkan cangkang. Ini caraku membuat perbedaan. Tapi bukankah kebanyakan kura-kura air tawar menjalani seluruh hidup mereka dengan ganggang dan sampah yang tergantung di cangkangnya? Sam berkata pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan membaca. Tentu 99% kura-kura tidak memiliki orang baik sepertimu untuk membantu mereka membersihkan cangkangnya. Tetapi bagi mereka yang melakukannya, itu membuat semua perbedaan di dunia. Tolong Sam, teruslah membuat perbedaan. Selama beberapa minggu, Sam benar-benar pergi ke danau dan mengambil beberapa kura-kura dan menggosok cangkangnya. Tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa itu membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan itu berarti dia harus berhenti bersama temannya dan bersenang-senang. Jadi Sam melewatkan akhir pekan, lalu akhir pekan lagi, dan akhirnya dia berhenti pergi ke danau dan dia melupakan semua warisan neneknya. Waktu berlalu jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Sam. 20 tahun kemudian Sam memiliki bisnis kecil dan rumahnya sendiri, dan dia bahkan berkencan dengan seorang wanita yang dia pikir mungkin ingin dia nikahi ketika hidupnya berantakan. Negara bagian disapu oleh angin puting beliung dan bisnis Sam serta rumahnya hancur dalam hitungan menit.
Pekerjaan dan usaha seumur hidup tersapu dan Sam kehilangan tempat tinggal. Dia berkeliaran di sekitar reruntuhan sambil menangis selama berhari-hari. Dia kotor, pakaiannya robek, dan dia tidak bercukur selama berhari-hari. Dia duduk di depan pintu rumahnya dan menangis. Kemudian dia merasakan tangan lembut di bahunya. Ada seorang wanita berdiri di sampingnya. "Kamu tidak bisa tinggal di sini," katanya lembut. "Ikut denganku." "Ini rumahku," kata Sam. "Hanya itu yang kumiliki dan semuanya hilang." "Tidak," kata wanita itu. "Kamu masih memiliki dirimu sendiri dan itulah yang penting." Wanita itu yang merupakan sukarelawan dan korps penyelamat membawa Sam pulang. Dia membiarkan dia mandi, memberinya pisau cukur dan beberapa pakaian suaminya. Ketika Sam keluar dengan segar, dia menyajikan makanan panas untuk menunjukkan kepadanya kamar tidur tamu yang bisa ditiduri sampai dia menyelesaikan hidupnya. Sam menatap wanita itu dan tiba-tiba dia mendapatkan wahyu. "Kamu juga menggosok kura-kura?" Dia terkesiap. "Kura-kura?" tanya wanita itu sambil tersenyum. "Maksud kamu apa?" "Nenekku," jelasnya. "Dia mencoba mengajari saya. Anda tahu, dia akan mengambil kura-kura di danau dan membersihkan sampah dari cangkangnya untuk memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Saya selalu berpikir adalah hal yang konyol untuk dilakukan. Apa bedanya? Itu membuat kura-kura kan? Tapi hari ini aku kura-kura. Kamu menggosok buih cangkangku agar aku bisa berenang lagi dan merasakan sinar matahari. Kamu memberiku harapan hidup baru." Ketika puing-puing rumahnya telah dibersihkan, Sam menggali kandang tua itu dan dia mulai turun ke danau lagi dan menjalankan misi neneknya. Dia selalu membayangkan bahwa ketika dia melepaskan kura-kura kembali ke alam liar, mereka meninggalkannya dengan senyum penuh syukur. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Warisan terbesar kita adalah kebijaksanaan yang kita wariskan kepada kaum muda. Grand Edit berharap Sam akan memahami misinya, tetapi butuh bertahun-tahun sebelum dia mengetahui apa artinya sebenarnya. Sikap kebaikan dapat mengubah kehidupan. Wanita yang membantu Sam memberinya harapan dan perasaan harga diri setelah dia kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.